Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah indah tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah ulama terkenal pada masanya. Beliau adalah seorang wali yang sangat kondang. Beliau bergelar sebagai Sultanul Aulia. Beliau adalah rajanya para wali. Sering kita dengar nama beliau disebut-sebut untuk bertawassul. Dalam kitab Lujainud Dani dijelaskan tentang profil kehidupan beliau pada masanya, karomah-karomahnya, dan juga apa saja yang pernah beliau lakukan pada masa hidupnya. Allahumma nshur nafahati ridwani alaih wa amiddana bil asraril lati awda'taha ladeh. Allahumma ya Allah, sebarkanlah bau wangi ridho padanya, dan tetapkanlah pada kami rahasia-rahasia asrar yang telah kau titipkan kepadanya. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah wali yang sangat masyhur, namanya sangat terkenal di jagat Islam. Beliau dilahirkan di tanah Jilan. Ini adalah tanah yang berada di wilayah Tabaristan. Pada umumnya, ketika seorang anak lahir dari rahim seorang ibu, pasti dia minta untuk disusui. Akhirnya ibunya pun menunggu dan menunggu. Mungkin jika saat ini dia tidak mau kususui, mungkin nanti siang jam 9 ataupun jam berapa dia pasti akan mau kususui. Jam 9 pun telah tiba. Waktunya ibunya untuk memberikan air susunya kepada Abdul Qadir Jailani. Tetapi apa yang terjadi? Syekh Abdul Qadir Jailani ketika kecil, dia tidak mau menerima air susu dari ibunya. Dia mengelak, laksana orang dewasa yang hendak disuapi makanan ketika dia sedang berpuasa. Hati ibunya pun bersedih. Kenapa dengan anakku ini? Kenapa dia tidak mau untuk kususui? Mungkin nanti saja ya, jam 2 baru dia mau kususui. Menerima air susu dari ibunya, dia mengelak dengan memalingkan wajahnya ke sana ke sini, ke kanan dan ke kiri. Sedih dan bingung dirasakan oleh ibunya. Dan ini berjalan dan terus berjalan hingga waktu maghrib tiba. Banyak sekali dari para guru, ulama, dan para wali di Baghdad yang terheran-heran dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau, Syekh Abdul Qadir Jailani, belajar ilmu thariqah kepada Al-Arif Billah Syekh Abil Khair Hamad bin Muslim Ad-Dabbas. Sejak masa kelahirannya, beliau adalah putra yang sangat disayang oleh ibunya. Bapaknya telah meninggal dan meninggalkan secuplik harta warisan berupa beberapa kerbau, hewan ternak, dan juga beberapa dirham. Beliau sangat nurut dengan orang tuanya, terutama orang tua perempuannya, yakni ibunya. Meskipun beliau merupakan anak yang terkecil di antara saudara-saudaranya, dialah yang mengembalakan kerbau-kerbaunya di tengah hutan, sambil bersolawat, berkholwat, menyepi, dan bermujahadah kepada Allah. Dalam bab yang ketiga, dalam kitab Lujainud Dani dijelaskan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah bertemu dengan Nabi Khidir. Ini adalah sebuah keistimewaan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh beliau, Syekh Abdul Qadir. Seperti hari biasanya, Syekh Abdul Qadir mengembalakan kerbau-kerbaunya di tengah hutan. Tetapi pada waktu itu ada yang janggal. Di tengah hutan yang sepi itu hanya ada Syekh Abdul Qadir dan juga kerbau-kerbaunya. Tapi Abdul Qadir kecil mendengar suara yang begitu aneh. Assalamualaikum ya Abdul Qadir.
Beliau terbingung, siapa tadi yang memanggilku? Bukankah di sini tidak ada orang sama sekali? Maka salah satu di antara kerbaunya dia berkata, aku yang memanggilmu. Akhirnya Abdul Qadir kecil membawa kerbau-kerbaunya pulang ke rumah dengan rasa takut yang begitu tegang. Dia tidak sempat bercerita terhadap ibunya. Pada malam harinya, Abdul Qadir bermimpi dengan seorang laki-laki yang menghampirinya. Wahai anakku Abdul Qadir, carilah ilmu nak. Mimpi itu sangat singkat. Abdul Qadir pun terbangun dari tidurnya. Esok harinya, Abdul Qadir ingin menyampaikan hasratnya untuk belajar ilmu. Yang tepat pada waktu itu pula, datanglah seorang kafilah rombongan yang besar di tanah Baghdad untuk berdagang. Subhanallah, sungguh mulia Syekh Abdul Qadir kecil ini. Jangan nak, jangan pergi. Tapi bu, aku ingin sekali bu mencari ilmu bersama para kafilah itu. Aku akan aman bu bersama mereka. Jangan nak, ibu ini sangat menyayangimu. Akhirnya Abdul Qadir pun kembali ke kamarnya karena dia tidak mendapatkan izin dari ibunya. Selang beberapa waktu, ibunya pun berubah pikiran dan membolehkan Syekh Abdul Qadir kecil untuk belajar menuntut ilmu. Abdul Qadir, kesini nak. Iya bu, ada apa? Iya, ibu mengizinkanmu untuk berangkat belajar nak. Tapi nak, copotlah pakaianmu dulu. Ada apa bu? Sudah, copot saja. Tanpa berpikir panjang, Abdul Qadir pun melepas pakaiannya. Ibunya Syekh Abdul Qadir Jilani membuatkan saku untuk wadah koin-koin keping-keping emas yang akan dibuat bekal belajar Syekh Abdul Qadir. Beliau membuatkan sakunya di dalam kaos Syekh Abdul Qadir kecil, letaknya di sebelah kiri ketiaknya. Singkat cerita, Syekh Abdul Qadir Jailani berangkat bersama para kafilah pedagang. Naas, apa yang terjadi setelah itu? Datanglah segerombol penjahat untuk merampas barang, harta, dan juga semuanya yang dimiliki oleh para kafilah. Nyawa atau harta, itu adalah kata-kata yang dilontarkan oleh para qutta'ut thoriq, para penghadang jalan yang ingin merampas harta para kafilah. Setiap kafilah yang ditanya, berapa uangmu? Mereka pasti berbohong. Mereka mengatakan dengan nominal yang sangat sedikit. Misal mereka membawa 200 dirham, mereka akan mengatakan, aku hanya membawa 5 dirham. Sehingga para kafilah-kafilah tersebut ditahan semuanya. Hanya tinggal satu yang belum diinterogasi, seorang anak kecil yang berpakaian lusuh dan sangat sederhana. Tak usah kau interogasilah nih anak, mungkin dia juga gak punya uang. Paman, tidak paman, aku ini punya uang banyak. Para penjahat pun bertanya-tanya, loh, kok ada ya anak yang seperti ini? Padahal semua orang yang ditanya, mereka pasti berbohong. Mengapa dengan anak ini? Justru anak ini sangat jujur. Dia mengatakan apa adanya, karena dia teringat akan pesan bundanya. Nak, jadilah kau anak yang jujur. Ibu tidak akan berpesan apapun kepadamu, kecuali kau menjadi anak yang jujur. Baik bu. Dengan lantangnya Abdul Qadir kecil mengatakan kepada para penjahat, paman, aku membawa 400 dirham. Mana percaya para penjahat itu. Melihat tampangnya Abdul Qadir saja, mereka sudah tidak yakin. Iya paman, aku membawanya. Aku menaruhnya di bawah sini paman, di bawah saku dalam ketiakku.
Tanpa berpikir panjang, para penjahat menghardik Abdul Qadir dan membawanya ke hadapan raja dari para bajingan itu. Bos, saya punya anak kecil, bos. Dia mempunyai 400 dirham, bos. Benarkah? Benar kok, paman. Aku membawa 400 dirham dan aku menaruhnya di bawah ketiakku. Kepala bajingan ini tersontak kaget. Kok masih ada ya anak yang jujurnya seperti ini? Ketika dia dalam keadaan yang darurat pun, dia tetap jujur. Akhirnya raja itu pun bertanya, "Hei anak kecil, mengapa kamu memilih jujur?" "Iya paman, ibuku memerintahkanku agar aku menjadi jujur." Subhanallah, Allah telah memasukkan hikmah kepada hati para gerombolan penjahat ini, sehingga ketua bajingan itu pun bersungguh di hadapan Abdul Qadir. "Hai anak kecil, jadikanlah aku sebagai muridmu. Sungguhnya aku bertaubat kepada Tuhanmu." Melihat ketua bajingan yang bersujud, semua anak buahnya pun ikut bersujud.